Saya sudah banyak bercerita di YouTube ini tentang bagaimana caranya jualan online cepat laku. Di video kali ini saya ingin membahas hal yang serupa, tapi dengan angle yang berbeda. Apa itu? Gimana cara Anda jualan online-nya itu laku banyak? Bedanya apa, Kang? Beda. Kalau cepat laku, bikin produk, set, wah langsung keluar. Kalau laku banyak, sekali transaksi, set, langsung banyak. Bagaimana caranya? Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Jadi di video ini saya ingin sharing kepada Anda 7 tips praktis yang bisa langsung Anda pakai seketika, secepat mungkin. Supaya apa? Jualan Anda makin kenceng, laris manis, dan yang penting adalah laku banyak. Apa poinnya, Kang? Kawan-kawan semua. Jadi gini, sebelum saya bahas tentang lebih dalam, poin di bagian video ini adalah gimana caranya Anda itu bisa meningkatkan average sales perusahaan Anda. AOV-nya, average order value-nya. Jadi bahasa lain dari average adalah average order value. Bahasa lainnya adalah bucket sales. Sekali orang beli itu nggak beli cuma satu gitu loh. Tapi belinya banyak. Yang awalnya orang beli cuma 100 ribu, jadinya adalah 150 ribu, 180 ribu, bahkan beratus-ratus ribu lagi. Apa tipsnya dari saya? Ada 7. Apa saja itu? Nomor 1. Silakan Anda lakukan yang namanya proses upsell. Apa itu upsell? Upsell adalah proses penawaran, offering kepada calon pembeli ataupun pembeli, yang kita tuh tawarkan produk yang harganya lebih mahal. Ini seringkali dilakukan di berbagai tempat ataupun brand, perusahaan yang sifatnya tuh franchise. Jangan. Biar makin segar. Udah cukup jangan upsell. Berapa lapis ya upsellnya? Gila. Pakai ini, pakai itu, terus sakit. Ini tambahannya nggak tahu panas banget. Ini mau tambah dessertnya nggak? Enggak. Amazing. Tidak, terima kasih. Udah. Kentangnya kan? Kentangnya? Cuma kentangnya digoyang ya. Tambah kentang nggak katanya? Contohnya seperti apa, Kang? Misalkan ada orang yang mau beli produk Anda yang harganya 30 ribu. Sebelum dia akhirnya closing, Anda coba tawarkan upsell. Mas, nggak sekalian yang ini aja. Memang sih nambah 8 ribu, tapi ini lebih cocok buat Mas, misalkan. Ini lebih cocok untuk perkara yang begini, misalkan. Ini lebih enak, lebih segar, dan seterusnya. Sehingga si calon pembeli itu akhirnya berubah pikiran. Yang awalnya beli niatnya itu mau bayar 30 ribu, gara-gara omongan si frontlinernya itu, si SPG-nya itu, si orang yang jualan di depannya itu, akhirnya yaudah gak apa-apa, yang itu aja. Naik, nambah jadi 40 ribu. Proses perubahan dari awalnya 30 ribu jadi 40 ribu. Gara-gara omongan yang nawarin barusan adalah proses upsell. Coba Anda bayangkan, jika Anda itu jualan online gitu ya, bagaimana kira-kira skripnya? Siapkan di admin, di CS gitu ya. Kalau misalkan dia ngechat gitu ya, dia mau pilih A, jangan cuma pilih A doang. Jangan pasrah. Suruh pilih yang B, misalkan yang mana B itu nilainya lebih besar daripada yang si A. Yang nilainya lebih besar, lebih mahal, sehingga apa? Proses upselling terjadi dan berhasil. Yang kedua adalah cross-sell. Kalau cross-sell adalah dia sudah closing setelah kita upsell, terus kita tawarkan produk yang lain yang mungkin bisa jadi cocok buat dia. Mas, nggak sekalian dengan yang ininya. Mas, nggak sekalian dengan yang ininya. Mbak, kalau kemarin beli hijabnya, gamisnya, nggak sekalian brosnya, nggak sekalian kaos kakinya, dan segala macam. Sehingga ada potensi buat orang lain tuh nambah lagi. Dan ingat, jualan itu sifatnya tuh impulsif, jualan itu. Jadi tugas Anda adalah menawarkan. Tugas dia adalah memilih. Kalaupun dia nggak mau, misalkan nggak apa-apa. Tugas Anda menawarkan. Bisa dipahami ya? Nomor 3 adalah bundling. Apa itu bundling? Nama lainnya adalah paket. Jadi Anda silakan bikin sebuah paket-paketan produk yang dimana nanti paket tersebut Anda tawarkan kepada orang lain. Seakan-akan mereka nanti membayar lebih murah. Kalau beli satuan harganya 30 ribu. Kalau beli dua misalkan di bundling itu lebih murah jatuhnya. Misalkan 45 ribu. Padahal kalau beli satuan yang di antara dua bundling ini harganya lebih mahal misalkan. Wajar-wajar saja. Ini namanya psikologis marketing. Silakan Anda bikin tuh paketan-paketan produk Anda sekarang. A plus B, A plus C, A plus D. B plus C, B plus D, B plus E. Harga-harganya kira-kira berapa? Dan ketika ada orang mau beli produk Anda, offering bundlingnya, offering paketnya dengan kata-kata misalkan, Mbak, nggak beli paket yang ini aja gitu kan. Nanti sekali ngirimnya bisa langsung hemat ongkir misalkan. Kan goyah. Daripada nanti beli lagi ongkirnya nambah, oh ya udahlah beli paket yang ini aja. Atau misalkan kalau misalkan teman-teman sering atau datang ke sebuah tempat gitu ya, datang nih ke KFC misalkan atau ke McDonald gitu. Kan mata Anda tertuju ke depan, benar enggak? Ngelihat ke menu kan. Pertanyaan Anda ke menu satuan. Rata-rata paketan, benar enggak? Dan Anda cenderung paket yang itu aja deh, paket spesial, paket ini. Pertanyaan, ada nggak sih paket yang nggak paketan? Ada. Kenapa Anda milih yang paketan? Karena psikologinya itu yang ditontonkan adalah yang visualnya yang paketan. Dapat triknya di sini? Jadi silakan offering yang paketan, yang bundling. Sehingga apa? Average-nya lebih besar, lakunya lebih banyak. Keempat adalah checklist. Misalkan kalau Anda pernah mungkin datang ke sebuah tempat jualan kebutuhan sehari-hari gitu, Anda lagi renovasi rumah, Anda niatnya cuma beli cat doang, tiba-tiba sama tukang dagangnya itu, sama koko-kokonya itu,
Kak, udah ada thinnernya belum? Mbak, udah ada rollnya belum? Nah, kalau misalkan orang yang cerdas, dia akan langsung ngasih checklist. Orang yang lagi renov rumah, ini biasanya checklistnya. Thinner, cat, kayu, gitu ya. Terus juga roll, apa. Buset, banyak juga ya misalkan. Dikasih bahasa emosi oleh Anda. Daripada nanti bolak-balik, Mas. Lumayan loh, jalan dari sini ke rumah. Gitu. Dan ini orang awalnya beli cuma satu, jadi beli banyak. Apa momennya buat Anda? Silakan bikin checklist untuk produk yang sekiranya mereka bisa beli dari Anda. Jangan-jangan mereka nggak tahu produk Anda apa sehingga akhirnya tidak ada alternatif untuk memilih produk yang lain. Dengan adanya checklist, membuat hanya kepikiran beli produk yang lain. Yang nomor 5 adalah katalog. Nah, ini sering saya pakai juga. Ya, kalau saya sering mengajarkan ke tim saya di Billionaire gitu ya. Kalau misalkan beli buku, kalau misalkan mereka tuh belinya buku satu doang gitu ya closing cuma segitu doang. Tapi kalau misalkan tiba-tiba orang nanya, Mbak, mau beli bukunya Kang Dewa? Misalkan. Simpelnya adalah kalau sederhananya level satunya buku yang mana, selesai. Tapi kalau misalkan di level lebih ekstrim, kita kasih katalognya, ini buku-bukunya Mas Dewa, mana yang belum punya? Nah, perhatikan kata-katanya, mana yang belum punya? Kan pasti otomatis belum punyanya banyak. Wih, banyak juga ya. Ya, silakan pilih sesuai kebutuhan aja, Mbak, nggak harus semuanya. Dia milih 4, kan jadi 4 closing. Daripada cuma 1 tadinya, benar nggak? Ini yang dimaksud dengan katalog. Apa? Aha momennya kira-kira? Silakan bikin katalog buat bisa Anda tawarkan ke orang lain. Kali-kali aja mereka beli lebih banyak. 6. Produk relevan. Mirip dengan cross sell. Bedanya adalah ini yang sekiranya bisa relevan dengan dia. Misalkan awalnya orang mau beli sayur. Dia mau bikin sayur asam misalkan gitu ya. Coba kasih tahu mau bikin apa rencana hari ini, Bu? Mau bikin sayur asam nih. Oh, dia belinya beli apa doang? Tawarin yang lainnya yang relevan untuk sayur asam. Rencana nanti mau dipakai ke pesta atau gimana, Bu? Dressnya. Ya nih, kalau ini plus ini juga sekalian relevan. Nah, silakan Anda offering produk yang relevan ke mereka. Kalau cross sell bedanya pas sama cross sell nggak harus nyambung. Relevan nyambung. Dan nomor 7 yang terakhir adalah tawarkan produk yang mahal terlebih dahulu. Sama ketika misalkan Anda datang ke sebuah tempat yang jualan jus, gitu ya. Pada saat datang ditanya tuh, mau yang enak tuh yang segar. Yang segar apa lagi sih? Ice sugar lemonade kok. Jawabannya yang enak misalkan. Ketika ngomong yang enak tuh yang segar, si petugas jualannya tuh yang langsung nawarkan, oh yang segar yang ini misalkan. Yang ini itu adalah produk yang mahal terlebih dahulu. Dan ingat, sekali lagi ingat, jualan itu impulsif. Jadi mudah untuk mempengaruhi orang agar mereka mau transaksi. Nah, tinggal pertanyaannya adalah di dalam perusahaan Anda, sudahkah Anda buat skrip sedemikian rupa, sales letter sedemikian rupa, agar admin Anda, CS Anda tuh menawarkan produk yang termahal terlebih dahulu. Kan nanti kalau nggak closing gimana? Ya nggak apa-apa, dia turun paling downsell, beli produk yang lain, masih dipahami? 7 tips barusan bisa langsung Anda praktekkan seketika setelah nonton video ini dan Anda bongkar tuh sales script di perusahaan Anda, sales letternya dan lain-lainnya. Intinya apa? Goalnya adalah 1, agar jualan online Anda laku banyak. Gak cuma satuan doang yang dibeli. Gak cuma 1-2 doang yang akhirnya terjual. Tapi bisa langsung banyak. Nanti kirimnya tiap hari ratusan bahkan ribuan gitu ya. Itu aja mungkin teman-teman untuk video kali ini. Kalau misalkan nanti teman-teman ada yang mau tanyakan tentang tips-tips lainnya atau mungkin pengen memberikan testimonial, boleh komen di kolom chat. Kalau Anda suka dan request video lain, silakan untuk subscribe dulu tapi ya. Nanti saya bikinin video yang lainnya buat Anda spesial. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.